Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersukacita, tangan-tangan yang bersyukur. Tentunya selama seminggu ini kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah kita adalah penolong bagi kita. Amin. Mungkin pada pagi hari ini yang datang dengan sakit penyakit, dengan beban berat, dengan masalah, serahkanlah kekuatanmu hanya kepada Tuhan. Percayalah kalau Tuhan adalah menjadi penolong bagi setiap kita. Amin. Ada amin? Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kami untuk kami datang Tuhan menyembah-Mu, untuk kami datang membawa rasa syukur kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat hidup kami, Engkau menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini hanya Engkau saja yang kami tinggikan, hanya Engkau saja yang kami puji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus.
Tuhan, waktu ini Tuhan,
untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita katakan amin. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Saya ingin lihat tangan-tangan bersuka cita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa, untuk dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, untuk dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badan yang bergelora. Haleluya. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, untuk dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, untuk dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, katakan semangatku, karena hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita
walaupun ada beberapa yang ketutupan sama masker, tapi saya percaya ketika kita terima sukacita surga, itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Mungkin pada pagi hari ini ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang datang dengan masalah, datang dengan pergumulan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan setiap kita. Yes, Lord. Kami ingin datang lebih lagi menyembah-Mu.
masa depanku ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Percaya dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atas tubuh serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing Your praises. Forever I will praise Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing Your praises. Forever I will praise Your name. Your will be done. Your will be done. Selamanya Tuhan, kami ingin di hadirat-Mu. Selamanya Tuhan, kami ingin meninggalkan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, setiap kami untuk dapat duduk dengan tenang mendengarkan sabda firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Biasakan ya, kalau ibadah itu jangan terlambat. Baik, minggu ini, bulan ini kita akan baca tentang kredibilitas. Kredibilitas, apa itu kredibilitas? Kredibilitas adalah dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Mengapa kepercayaan itu sangat penting? Yang pertama, karena Anda tidak bisa membangun apapun tanpa adanya kepercayaan. Yang misalnya membangun sebuah keluarga, itu perlu kredibilitas. Membangun rumah itu juga perlu kredibilitas, betul gak? Apalagi membangun gereja juga perlu apa? Kredibilitas. Yang kedua, kepercayaan akan membuat Anda bisa dapat diandalkan. Kepercayaan akan membuat Anda bisa diandalkan. Ya, kalau saudara nggak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa diandalkan? Dalam perusahaan-perusahaan besar pasti orang mencari, merekrut orang-orang yang bisa diandalkan. Amin. Yang ketiga, kepercayaan sangat penting dalam sebuah hubungan, terutama dalam keluarga. Ya, kalau suami istri satu saja nggak benar, ya hubungan itu akan rusak.
Ya, membangun rumah tangga kita membutuhkan 2 insan. Merusak cukup 1. Ya, cukup 1. Ya. Nah, kepercayaan sangat penting dalam membangun sebuah hubungan. Nah, kita akan belajar satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki rumah tangga yang baik. Ishak adalah seorang yang benar-benar kredibel. Kita lihat bagian pertama, apa yang dilakukan oleh Ishak. Kita baca Kejadian pasal 26 ayat 23 sampai 25. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Apa katanya? Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Terus sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang temanya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita melihat dari tiga tokoh nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya Ishak saja yang punya istri cuma 1 dari awal sampai akhir. Abraham punya istri berapa? Berapa? 3. Istri yang pertama siapa namanya? Sarah atau Sarah. Yang kedua Hagar. Yang ketiga Keturah. Banyak nggak tahu ya. Sarai atau Sarah. Yang kedua Hagar. Yang ketiga Keturah. Ya. Kalau Ishak punya istri 1, dia setia, satu-satunya, dan dia taat pada perintah Tuhan. Ya. Jadi yang pertama mendirikan mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah menunjukkan bahwa Ishak adalah orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Orang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, rumah tangganya pasti diberkati Tuhan. Amin. Mezbah itu bicara tentang apa? Doa. Mezbah itu bicara tentang apa? Persekutuan. Ya, mezbah itu bicara tentang apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Mezbah juga berarti apa? Pertobatan. Mezbah juga bicara tentang ibadah, penyerahan diri. Nah, sama seperti 19 saudara kita ini yang akan dibaptis, ya. Mereka harus menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Amin. Nah, setelah kita jadi orang Kristen menyerahkan diri bagi Tuhan, dibaptis, ya, kita tidak boleh lagi main-main dengan dosa. Kita harus putus hubungan dengan dosa. Ya, mezbah itu harus kita lakukan setiap hari. Ya, mungkin saudara tidak membuat mezbah, tapi saudara berdoa. Anda bersekutu dengan Tuhan. Betul nggak? Anda berdoa, Anda beribadah, Anda bertobat. Pertobatan itu langkah untuk pemulihan. Pemulihan adalah langkah awal untuk keterbukaan. Ya, suami istri harus terbuka. Puji Tuhan. Kalau hidup tanpa doa, hidup tanpa persekutuan, itu lain ceritanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita dibaptis, pada saat kita dibaptis berarti Anda sudah menyerahkan dirinya secara total kepada Kristus. Betul gak? Nah, Tuhan itu harus diberi tempat utama dalam hidup kita. Tuhan adalah nomor 1 dalam hidup. Kita baca Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Artinya apa? Kita harus cari Tuhan dan lakukan hal-hal yang baik. Dewasa ini, hari-hari ini banyak orang melakukan hal yang tidak baik, melakukan kejahatan. Yang pertama, media sosial. Betul gak? Yang dikehendakinya sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Ya, kebutuhan sama keinginan beda gak? Ya toh? Kalau makan kebutuhan atau keinginan? Sayur kebutuhan atau keinginan? Jadi jelas kita harus belajar utamakan Tuhan. Nah, karena itu Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara yang demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hidup dulu ya. Kalau udah mati, perlu dipersembahkan? Tidak. Yang kudus dan yang berkenan pada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati adalah kehadiranmu, ketulusanmu, totalitasmu kepada Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Betul gak? Jangan serupa.
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah. Apa yang berubah? Wajah yang berubah? Apa yang berubah? Karakter kita berubah, paradigmanya berubah, pandangan hidupnya berubah. Amin. Kalau dulu kita malas, sekarang harus berubah. Berubah apa? Rajin. Jadi orang Kristen rajin. Jadi orang Kristen tidak boleh malas. Ibadah boleh telat. Betul nggak? Harus rajin. Nah, kata berubah dalam bahasa Yunani metamorfose. Ya, sudah sering kali diungkapkan itu. Berubah dari apa? Dari ulat berubah jadi kepompong. Jadi kepompong berubah jadi kupu-kupu. Bagus kan? Bagus. Asal yang jadi kupu malam itu nggak berubah, itu balik dari ke asalnya. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita jadi orang Kristen, kita harus berubah. Amin. Nah, dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, keluarga yang tekun berdoa dan jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, maka pikiran kita, kaki kita tidak akan pernah memimpin kita ke jalan yang sesat. Keluarga yang berdoa dan suka bersekutu dengan Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengharapkan supaya masing-masing keluarga kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Ya, setelah dibaptis, nah, baptisan itu merupakan sebuah ikrar, sebuah deklarasi. Katakan deklarasi. Deklarasi apa? Saya jadi orang Kristen, saya jadi orang percaya. Betul kan? Itu deklarasinya seperti itu. Dibaptis. Kenapa kita dibaptis? Karena saya sudah bertobat. Kenapa saya dibaptis? Karena saya yakin sudah diselamatkan. Betul nggak? Karena saya sudah yakin diselamatkan, karena saya sudah bertobat. Untuk itulah saya dibaptis. Ya, dibaptis. Cukup sampai di sana? Apa Anda pikir selesai? Tidak. Ini awal perjalanan hidup orang percaya. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Isa? Memasang kemah. Ya, dalam ayat 25, sesudah itu Isa mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Kemah. Apa sih kemah? Kemah itu berarti apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal sementara itu kemah. Ya, saudara punya rumah bagus, dilapisi emas. Di Sulawesi sana ada orang kaya, saking kaya yang rumahnya dilapisi emas. Betul kan? Perabotannya semua dilapisi dengan emas. Bahkan alat minumnya emas. Ada. Kita nggak perlu bangga seperti itu. Kenapa? Kita punya rumah yang bagus. Di mana? Yerusalem jauh. Jalannya aja terbuat dari emas. Ada gitu? Realistis di dunia itu yang jalannya terbuat dari emas. Ada enggak? Kalau mau, kalau ada, saya mau pesan saudara. Betul enggak? Ada? Enggak ada. Yang ada apa? Aspal. Yang ada apa? Cocoran. Kan begitu. Nah, kemah itu tempat tinggal sementara. Kita di dunia juga bersifat sementara. Tak ada yang kekal atau abadi dalam dunia. Betul? Kemah mengacu kepada apa? Pembinaan keluarga. Bicara rumah. Ya, kita di rumah ngapain? Kumpul sama orang tua. Kumpul sama anak. Kita bisa membina keluarga di mana? Di rumah, di kemah. Ingat ya, kemah yang sudah diam itu bersifat sementara. Satu saat semua akan kita tinggalkan. Kemah itu ditantang tempat tinggal sementara. Ada kemah sembahyang, tabernakel. Nah itu juga sifatnya sementara. Ya ada kalanya 3 bulan nongkrong di situ. Kalau Tuhan katakan kalau awan itu naik, ya mau nggak mau dibongkar. Ada kalanya 3 bulan, ada kalanya 6 bulan, ada kalanya setahun, ada kalanya hanya beberapa hari. Ya. Pikir mereka, Tuhan ini ngerjain gua. Ya seringkali kan mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi memang orang Israel harus taat kepada Tuhan. Ya. Hiasi hari-harimu dengan apa? Cinta kasih. Bukan saling menyimpan sakit hati. Ada saling asai, saling asuh,
saling asah, bukan saling gosok, saling gesek, dan saling gasak. Ya, jangan saling gesek, saling gosok, atau saling gasak. Nggak suka, digasak. Nggak suka, ditolak. Betul? Bukan seperti itu. Rumah itu tempat pembinaan. Nah, gereja itu juga tempat pembinaan. Ya, second home, rumah kedua. Ya, itu tema kita 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu. Ya, jadikan gereja sebagai rumah kedua. Betul kan? Mungkin soal di rumah udah bertahan hari ke gereja. Ngapain? Doa sama Tuhan, ngobrol sama pendeta, konseling sama pendeta. Ya, kadang nggak betah di rumah, di konseling lagi. Pulang, ketemu istri, ketemu keluarga, baikan hati. Betul nggak? Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita sadar tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Kalau mau cari yang sempurna, Tuhan Yesus. Amin? Ya, kita lihat yang ketiga. Apa dilakukan oleh Ishak? Menggali sumur. Kejadian 26 yang bagian. Lalu hambanya menggali sumur di situ. Sumur. Untuk apa sumur? Nah, sumur itu lambang apa, saudara? Kehidupan. Ya, sumur itu lambang kehidupan. Sumur juga lambang apa? Perjumpaan. Sumur bicara mengurus pekerjaan. Nah, ini bicara pekerjaan. Rumah tangga yang benar perlu income untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi kalau kita memiliki anak-anak yang kita lahirkan. Pastikan bahwa Anda sudah harus punya pekerjaan ketika kita menikah. Kita harus rajin, kita harus tekun bekerja. Namun, jangan gila kerja. Sampai kerja di kantor dibawa ke rumah. Mesbahnya dikorbankan, kemahnya dikorbankan hanya untuk kerja. Padahal Tuhan berkata kepada orang Yahudi Israel, harus ada Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, dan pada hari Sabat kamu harus berhenti. Hari Sabat itu apa? Hari perhentian penuh. Hari Minggu adalah Sabatnya orang percaya. Kita jangan abaikan keluarga. Amin. Keluarga itu penting. Ya, saya ingat sekali waktu saya masuk Sukabumi, hamba Tuhan senior dia bilang gini, Bur, Nathanael, ya apa Om, ya Anda melayani, tapi jangan lupa sama keluarga. Iya, betul. Melayani, tapi jangan sampai lupa keluarga. Sama seperti itu, saudara. Kerja, tapi jangan lupa sama keluarga. Nah, sampai anak mau sekolah, naik, nggak mau tahu, saudara. Ya, saya pernah ceritakan ke saudara, ada seorang mahasiswa saya di Nusa Putra. Ya, oh saya pengen nilai lagi, saya pengen ngerjain tugas. Ya udah, saya kasih PR. Ya, bagaimana hubunganku dengan keluarga? Nggak taunya curhat di situ. Curhatnya apa? Papa saya nggak pernah nanya sama saya. Bapamu masih hidup nggak? Hidup. Kok nggak bisa ngomong? Apa bapakmu sakit? Enggak. Bapakmu stroke? Enggak juga. Loh, kenapa? Ya itu, cuek-cuekan. Nah, makanya saya katakan banyak rumah tangga seperti itu. Ya. Karena itu bapak-bapak harus perhatian sama anak. Amin? Harus tanyain. Nah, udah makan belum? Udah beres belum kerjanya? Oh, sekarang kan semua sistemnya online ya. Bahkan kemarin dengar istilah bolos online. Ya kan belajar online. Oh, orang tua yang pikir benar-benar belajar, nggak tahu yang mana game. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, nggak turun 24 jam. Kita harus ada pengertian. Ya, sahabat itu bukan saja untuk manusia, sahabat juga untuk siapa? Binatang. Ya, berarti Allah itu bijaksana. Betul kan? Dia tidak mau hanya orang saja yang binatang-binatang yang biasa dipekerjakan, misalnya sapi, lembu, dia harus membaca, dia harus berhenti. Betul nggak? Seperti kita, jangan kerja terus. Ada nggak di antara kita yang kerja terus sampai lupa makan?
lupa istirahat. Ya, sumur. Satu hal menarik, Tuhan Yesus pernah bertemu dengan perempuan Samaria di mana? Di sumur. Gitu. Nah, disitulah, di sumur itulah Tuhan Yesus melakukan penginjilan. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 4 sampai 14, tapi kita nggak akan baca semua. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terjadi dialog, terjadi pembicaraan. Ya, kalau saudara baca dari ayat yang pertama, Yesus itu sengaja. Ya. Coba perhatikan ayat yang keempat. Ia harus, ayat 4, Yohanes 4 ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yusuf. Di situ terdapat apa? Sumur Yakub. Terus Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari kira-kira pukul berapa? 12 malam? 12 apa? Siang. Tuhan Yesus ngapain siang-siang ke sumur? Kalau saudara jam 12 siang ngapain coba? Berarti? Makan. Tapi aneh, Tuhan Yesus pergi ke sumur. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi akan ada orang datang. Ya kan? Betul. Lama kemudian datang perempuan, ngapain ngambil air? Loh, orang biasanya ngambil air kalau nggak pagi sore. Kenapa siang-siang, saudara? Kenapa coba? Kenapa? Malu ya, malu ketemu orang. Ya. Nah, tapi justru luar biasa. Ya, saya tidak akan cerita banyak. Nanti saya bisa baca di rumah. Bagaimana Tuhan Yesus ini bertemu dengan dia. Bahkan Tuhan Yesus mengungkapkan masa lalunya. Panggil suamimu, katanya. Oh, saya mau punya suami. Betul. Tapi ada 5 pria yang hidup bersama dengan kamu. Oh, kaget dia. Ya. Ternyata dia mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, bukan manusia sembarangan. Dan sekarang banyak istilah lagi deh. Dia bukan orang sembarangan. Tuhan Yesus itu bukan orang sembarangan. Dia adalah apa? Seorang nabi. Dia adalah seorang juru selamat. Amin. Tapi luar biasa. Perjumpaan wanita ini dengan Tuhan menghasilkan luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 39. Kita lompat. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ia bersaksi, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ngapain? Mau belajar lebih banyak. Siapa perempuan Samaria? Kalau dilihat backgroundnya nggak bagus. Itu gambarnya seperti kita semua. Mungkin kita jauh lebih baik dari perempuan Samaria. Anda mau dipakai Tuhan? Anda mau dipakai Tuhan? Pertama kali apa yang harus kita lakukan? Kita harus jumpa dengan Tuhan. Kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus jumpa dengan Tuhan. Perhatikan lebih jauh, 41. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarnya. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Wah, luar biasa. Kalau saudara ingin mengalami berjumpa dengan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, kita harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Yang terakhir, apa yang dijelas dari Ishak?
ternyata Tuhan mengingatkan Ishak. Nah, ini cerita menarik. Karena Ishak itu adalah seorang yang mudah mengalah. Yang bikin subur berapa kali? Diusir. Ya, coba kita lihat. Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukan. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Oh, ternyata yang Allah yang disembah oleh Ishak itu luar biasa. Ya, diusir-usir tapi tetap berhasil. Pernah nggak saudara seperti itu? Buka usaha di satu tempat, orang nggak suka, diusir, pindah ke tempat lain, orang nggak suka lagi. Nggak usah takut. Kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita akan berhasil. Ya, Ayat 9, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata buat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan kami. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Mereka mengakui. Ishak benar orang yang diberkati Tuhan. Nah, Tuhan juga mau sampai ada orang yang berkata kepada kita, benar ya, kamu ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya yakin Allah yang kamu sembah beda dengan Allahku yang aku sembah. Allahku itu hebat, amin. Tiada duanya, amin. Ya. Apa terjadi? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi, bersumpah-sumpah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Kalau kita baca sebelumnya, Ishak ini orangnya suka ngalah. Kita ngalah bukan berarti kalah. Orang ribut sama kita, jangan diajak ribut. Ngalah. Dianggapnya kita sebab kalau kita ngalah dianggapnya lemah, betul kan? Tapi justru itu sebuah kemenangan bagi kita. Apa yang dilakukan Ishak? Mengadakan perjamuan, ngajak makan bersama. Loh, tadinya musuhan saudara, sekarang diajak makan bersama. Itu kan dicatat persahabatan. Ya toh, setiap kali kalau ada orang datang ke rumahmu, yang pertama kali ditanya apa? Gimana? Udah makan? Habis makan dulu gitu ya. Betul gak? Pasti tanya gitu. Terus tanya yang kedua, pertanyaan kedua, berapa anakmu? Bapak cucumu? Kan begitu. Pertama kali tanya, udah makan belum? Betul gak? Ya, ada pengakuan seperti itu juga. Ya, kita kira yang sudah berkeluarga pasti kita nanya, gimana? Kamu sukses, kamu diberkati. Ya. Kalau orang-orang seangkatan saya pasti nanya, piro cucumu? Piro putumu? Berapa cucumu? Kan begitu. Kalau pertama pelayan gimana? Pelayananmu berhasil enggak? Selalu begitu. Kenapa? Itu sahabat. Ya, akhirnya sahabat dalam suka dan duka, dia tetap bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita sebagai orang percaya, kita sadar kalau kita ingin sukses, kita harus belajar. Yang pertama, berikan mesbah, memasang kemah, menggali sumur, dan mengalah sehingga Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rekan ajar kami dari awal sampai padanya, memberkati wujudnya, memberkati firman Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah, biar kami boleh memiliki kredibilitas yang baik, bisa diandalkan, bisa dipercaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk kerjaan-Mu, baik untuk kas, untuk bangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai leader, singer, pemain musik, petugas SCD, penyambut tamu, tas kolektor, bahkan kami semua hadir. Biarlah Tuhan juga akan memberkati. Bahkan sebentar
kami akan lanjutkan dengan baptisan air di ruang Kana. Ada 19 orang yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu baptisan merupakan awal dari perjalanan dari hidup orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tadamkan tangan, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat didatang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.